Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah, para peserta webinar, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dalam segala hal. Dan semoga juga Allah menjadikan tolab ilmu melalui channel ini adalah bagian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga keridhaan Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang menyaksikan tentang video bagaimana tahap akhir penyelesaian pengelolaan kinerja guru di PMM, atau para peserta webinar yang mengikuti webinar yang sudah terdaftar di PMM terkait tentang tahap akhir yang dilakukan oleh seorang guru dan juga kepala sekolah untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM. Nah, kita itu kan batas penilaiannya itu mulai dari Januari sampai bulan Juni ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu guru menginput jadwal observasi, terus dilakukan observasi oleh atasan atau kepala satuan dan mengisi tindak lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, di sini insya Allah saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana yang harus dilakukan guru dan kepala sekolah di PMM, karena itu harus tuntas penyelesaiannya ya Bapak Ibu semua. Nah, baiklah, yang pertama tentu kita masuk dulu ke platform Merdeka Mengajar sebagai guru. Nah, di sini sebagai contohnya di sini ada guru ya. Nah, ini. Yang pertama tentu kita klik pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu, masuk dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah mengklik pengelolaan kinerja, ini mohon maaf ya, ini jaringannya. Nah, jika seperti ini terus saja ya Bapak Ibu, karena ini setelah muncul pengelolaan kinerja, klik guru, karena kita itu bukanya di PMM itu sebagai akun guru ya. Nah, klik sebagai pegawai. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan ada 3 tombol ya, dimana yang warna biru ini, nah, setiap yang warna biru ini berarti harus dikerjakan, harus diisi oleh seorang guru. Nah, ini contohnya di sini dulu ya, terkait kumpulan dokumen. Yang pertama ada pengembangan kompetensi. Nah, ini tentu akan nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu, tergantung dengan istilahnya RHK yang Bapak Ibu dulu inputkan. Nah, di sini berarti di sini itu tinggal mengumpulkan bukti fisiknya gitu ya, apakah itu melalui sertifikat gitu atau apa. Nah, tergantung dengan jenis RHK. Nah, kebetulan di sini sebagai contohnya gurunya belum mengupload dokumen apapun. Nah, ini juga tugas tambahan. Nah, tugas tambahan jika Bapak Ibu ada yang menjadi operator sekolah, atau menjadi bendahara BOP atau bendahara BOS, atau misalkan jadi pembina ekstrakurikuler atau apapun yang sudah diinputkan, nah silakan itu dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan. Misalkan di sini sebagai pembina ekstrakurikuler, berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan istilahnya laporan ya, yang disertai dengan surat tugas. Nah, itu berupa PDF, nanti kita tinggal unggah. Nah, itu ya, silakan Bapak Ibu, kalau misalkan sudah ada di antara pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini ada bukti fisiknya, tidak apa-apa diinput dari sekarang juga. Nah, kalau ini cek dokumen lainnya, nah ini Bapak Ibu adalah dokumen yang diinputkan oleh
Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, jadi bukan pekerjaan guru ya. Ini adalah yang diinputkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, selanjutnya ini hal yang penting juga, lakukan observasi kelas. Nah, ini baru 75%. Bagaimana supaya ini tuntas sampai 100%? Nah, kita simak ya Bapak Ibu video ini. Oke, langkah yang pertama itu kita cek langkah observasi. Nah, di sini ya indikator yang diambil di sini contohnya adalah keteraturan suasana kelas. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya yang terbagi ke dalam dua bagian yang harus dilalui oleh guru. Nah, ini yang pertama, bagian yang pertama itu pelaksanaan observasi. Nah, kita anggap bahwa observasi itu sudah selesai dilaksanakan. Di mana tahapannya yang pertama isi dokumen persiapan. Ini udah berubah jadi checklist. Ini menandakan bahwa Ibu sudah melakukan tahapan ini. Di mana Bapak Ibu itu kan mengisi jadwal gitu ya. Target perilaku. Nah, ini udah kita lalui karena ini sudah dilaksanakan pada awal-awal bulan yang lalu ya, bulan Januari. Nah, selanjutnya menunggu atasan melakukan observasi. Ini berarti di mana kepala sekolah itu datang ke kelas untuk mengobservasi kita sebagai guru. Ini jadwalnya juga sudah. Nah, ini checklist tandanya berarti itu sudah dilaksanakan. Nah, jika ini tidak berubah, nah bisa jadi Ibu sudah dilakukan observasi, cuma tidak menginputkan di PMM, makanya ini tidak berubah checklistnya. Makanya ini harus intent ya saat kita melakukan observasi, di kelas, kita buka juga PMM-nya. Terus isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini juga sudah kita lalui ya, sebagaimana tutorial yang sebelumnya saya sudah sampaikan di channel ini. Nah, di sini ada di bagian 2. Ini masih terkunci ya, Bapak Ibu, berarti artinya ini belum dilakukan. Di sini ada bagian 2 tindak lanjut observasi. Nah, ini adalah bagian akhir yang harus Bapak Ibu kerjakan atau yang harus Bapak Ibu lakukan di PMM. Gitu ya, karena belum tuntas ya. Kalau ini sudah checklist semua, nah ini menandakan bahwa pekerjaan Ibu di PMM itu berarti sudah selesai. Nah, langkah yang pertama, berhubung ini masih berwarna biru, kita klik lanjutkan ya. Isi dokumen refleksi tindak lanjut ini sebagai tahapan akhir ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada dua hal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama adalah pilihan belajar, terus yang kedua pilihan belajar dari PMM. Karena sebelumnya itu kan kita melakukan tindak lanjutnya itu melakukan dua langkah ya. Yang pertama langkah dengan cara belajar secara mandiri yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Terus yang kedua belajar mandiri dengan menggunakan fitur PMM. Karena di PMM itu banyak sekali modul-modul yang bisa kita pelajari. Nah itu ya. Jadi ada dua jenis cara belajar kita untuk meningkatkan pengelolaan kinerja kita di sekolah ya. Nah, yang pertama itu, formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini kita ambil dulu yang pilihan belajar ya. Pilihan belajarnya waktu itu kita itu pilihan belajarnya adalah dengan melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat. Nah, di sini tujuan tindak lanjutnya misalkan di sini membicarakan permasalahan tersebut dengan teman sejawat. Nah, ini sebagai contoh, masih nyambung ya dengan tutorial sebelumnya, bahwa permasalahannya itu adalah terkait tentang menciptakan komunikasi positif. Karena di sini adalah untuk apa ya istilahnya tadi itu untuk keefektifan di kelas gitu ya. Nah, ini membicarakan permasalahan tersebut dengan teman sejawat. Nah, ternyata permasalahan guru yang dihadapinya adalah untuk menjalin komunikasi yang positif. Itu ternyata permasalahannya masih banyak anak yang
istilahnya berkata kasar sehingga suasana kelas kurang kondusif. Nah, itu permasalahannya. Nah, pilihan belajarnya yang pertama kita itu istilahnya berdiskusi dengan teman sejawat. Terus yang keduanya adalah pilihan belajar di PMM yang terkait tentang komunikasinya itu. Ya, kita satu-satu ya, Bapak Ibu. Di sini pilihan belajar ya. Ada 4 kolom yang harus diisi, tidak boleh tidak diisi ya. Nah, ini wajib diisi kolom-kolomnya ini ya. Nah, ini misalkan di sini ya, periode tindak lanjutnya itu Maret sampai April. Nah, misalkan kita itu sudah dilakukan walaupun sebelum April misalkan. Nah, ini silahkan diisi jika memang sudah ada dirasakan temuan atau ya sudah dirasakan ada keefektifan gitu dari tindak lanjut yang kita lakukan. Nah, dengan cara kita belajar atau dengan cara kita berdiskusi bersama teman sejawat terhadap permasalahan yang kita hadapi, nah kira-kira apa inspirasi baru yang didapatkan? Itu intinya. Jadi di sini ceritakan ya apa yang menjadi inspirasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan tadi di sini ya tujuan tindak lanjutnya membicarakan permasalahan yang dihadapi dengan teman sejawat. Nah, kira-kira ketika sudah berdiskusi, ketika kita sudah membicarakan permasalahan yang kita alami dengan teman sejawat, kira-kira inspirasi baru apa yang didapat? Ya, jadi silahkan Bapak Ibu, sekiranya apa yang didapatkan. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kalau saya itu untuk lebih mudah dibikinkan dulu tabel seperti ini ya, supaya lebih mempermudah. Nah, ini apa inspirasi baru atau inspirasi yang didapat. Nah, misalkan ini nih, sudah ada jawabannya, misalkan tinggal dikopikan ya. Atau misalkan Bapak Ibu mau langsung mengetikkan di sini boleh. Yang penting jangan melebihi dari 500 gitu karakter ya. Nah, di sini contohnya yang menjadi inspirasi baru dari hasil diskusi bersama teman sejawat adalah tentang praktik baik dalam mengatasi masalah anak yang berkata kasar yang menimbulkan kelas kurang kondusif, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas untuk tidak berbicara kasar dan anak yang berkata baik diberikan reward. Nah, ini inspirasi yang sebenarnya misalkan Bapak Ibu itu belum melakukan ini. Ternyata ketika sudah berdiskusi dengan teman sejawat, nah teman sejawat itu pernah juga mengalami masalah yang kita hadapi. Nah, teman sejawat itu mengatasinya yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelasnya seperti apa? Nah, kita tahu bahwa sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru itu gitu harus mengajak anak-anaknya membuat kesepakatan kelas. Kalau dulu itu kan ada aturan kelas ya. Kalau dulu itu aturan kelas dibuat oleh gurunya dulu gitu. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu guru bersama anak-anak yang justru membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada inspirasi baru bagi kita gitu ya, bahwasanya buatlah dulu sebelum pembelajaran itu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya itu tentang apa? Untuk tidak berbicara kasar. Karena kita kan tadi yang menjadi fokusnya itu kan menciptakan komunikasi yang positif ya. Nah, berarti kita di awal pembelajaran bersama anak, yuk kita buatkan kesepakatan kelas bahwa di kelas ini tidak ada yang berbicara kasar gitu ya, baik oleh gurunya maupun oleh murid-muridnya atau peserta didiknya. Jadi ini berlakunya bukan hanya untuk peserta didik ya. Nah, ini untuk gurunya juga harus menjadi suatu hal yang betul-betul dilaksanakan, karena ini merupakan kesepakatan bersama. Dan kita tahu bahwa guru itu digugu dan ditiru, dan guru itu harus menjadi uswatun hasanah ya bagi anak-anaknya. Insya Allah itu akan lebih mudah ya ketika kita menerapkannya. Nah, itu Bapak Ibu sebagai contoh minimalnya saja gitu ya, inspirasi yang didapat. Oh iya, saya mendapatkan inspirasi baru dari teman sejawat. Ternyata teman saya itu sudah berpengalaman ketika mengatasi di kelasnya
anak-anak berbicara kasar dan memang efektif yang dirasakannya ya, misalkan seperti itu. Nah, berarti ini ada inspirasi kita yang nantinya kita laksanakan juga, kita terapkan juga di kelas kita gitu ya. Nah, itu yang pertama terkait inspirasi. Yang kedua terkait perubahan praktik apa yang telah dilakukan ya di kelas, atau misalkan kalau lingkungannya luas di satuan pendidikan, atau yang disebut dengan capaian ya. Kira-kira capaiannya seperti apa ya. Nah, di sini ada contohnya nih, capaiannya saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, itu sebagai contohnya saja. Tetapi di sini lain ya, kalau saya karena masalah yang dihadapinya berbeda. Nah, ini misalkan capaiannya apa? Nah, capaiannya membuat kesepakatan kelas. Oh iya, saya jadi tahu nih berarti yang dilakukan oleh saya setelah mendapatkan inspirasi itu, saya menerapkannya, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak terkait komunikasi yang positif setiap hari ya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu diintenkan. Yang tadinya mungkin tidak pernah membuat kesepakatan kelas, sehingga sekarang sudah bisa membuat kesepakatan kelas. Yang sebelumnya jarang membuat kesepakatan kelas, ketika ingat saja misalkan ya. Nah, sekarang intens tiap hari dilakukan atau membuat kesepakatan kelas. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu, walaupun misalkan kesepakatan kelas itu tiap hari itu sama poinnya gitu ya. Nah, apakah bisa berubah tiap hari? Bisa, disesuaikan dengan kondisi anak-anak atau kondisi yang ada di dalam kelas. Nah, itu ya. Jadi dua hal ini harus diisi. Yang pertama inspirasi apa, yang kedua capaiannya seperti apa. Nah, yang ketiga apa 3 tantangan yang paling sulit ya. Sebenarnya tantangannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 bahkan. Nah, cuma di sini apa 3 tantangan ya, istilahnya supaya kita tahu ya, minimal 3 itu lebih bagus ya tantangannya. Misalkan tantangan saya mau 1 aja tantangannya, tapi tantangannya yang paling sulit nih dihadapi, boleh gitu ya. Yang terpenting ini ada di kolomnya itu terisikan ya. Tantangan ketika melakukan ini semua ya, misalkan membuat kesepakatan kelas, mengatasi komunikasi yang belum positif di kelas gitu, sehingga terjadi kegaduhan, sehingga kelas kurang kondusif. Nah, itu tantangannya seperti apa? Nah, contoh di sini saya udah buatkan juga ya. Nah, di sini saya membuat tantangannya 3. Ini hanya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama yang menjadi tantangan saya itu adalah mengatasi anak yang sulit diatur. Misalkan bertingkah semaunya sendiri. Gitu kan suka ada ya di kelas kita itu ada anak yang mohon maaf gitu ya, istilahnya dia itu ingin bertingkah semaunya sendiri gitu ya, tidak mau diatur gitu baik oleh gurunya apalagi sama teman-temannya. Nah, itu misalkan ada kejadian seperti itu adalah tantangan tersulit misalkan yang saya hadapi, boleh dituangkan di sini ya. Terus yang kedua, anak yang berasal dari lingkungan yang berkata kasar atau yang istilahnya justru yang berkomunikasinya tidak positif. Nah, itu akan menjadi tantangan juga bagi kita sebagai guru ya. Ketika anak di sekolah diajarkan untuk berkata baik ya. Nah, ternyata lingkungannya justru yang di mana anak gitu ya, di mana anak lebih lama ada di lingkungan di rumahnya atau di masyarakatnya, itu lingkungannya mohon maaf misalkan berkatanya kasar. Nah, itu juga akan menjadi tantangan tersendiri. Terus yang ketiga, waktu diskusi bersama teman sejawat yang sangat terbatas. Nah, kita kan tadi tujuannya itu melakukan diskusi artinya ya dengan teman sejawat. Nah, itu juga menjadi tantangan. Soalnya misalkan teman sejawat yang kita jadikan sebagai partner ternyata sibuk orangnya. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi waktunya sangat terbatas gitu ketika kita mau melakukan diskusi bersama teman sejawat. Nah, misalkan itu ya Bapak Ibu yang menjadi tantangan saya dalam dalam melakukan tindak lanjut
Nah, yang terakhir terkait belajar ya, belajar dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, rencana Bapak Ibu guru untuk menghadapi tantangan ini seperti apa? Nah, ini bagusnya Bu, Bapak, Ibu ya. Nah, ketika kita menyebutkan tantangannya ini, berarti tantangan itu suatu hal yang dirasa sulit oleh kita. Nah, kita tidak patah semangat, tidak hanya diam saja, tidak hanya mengungkapkan saja, tetapi kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan, untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi sendiri, ya. Nah, jadi untuk mengatasi anak yang sulit diatur, misalkan ini untuk mengatasi bagaimana caranya anak yang berasal dari lingkungan yang berkata kasar, terus keterbatasan waktu dengan teman sejawat. Nah, itu kan tantangan. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk melakukan upaya perbaikan ya untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini sebagai contohnya di sini gitu ya. Nah, contohnya kita pastikan saja ini sebagai contoh ya, biar cepat nih saya copy pastekan. Mau langsung diketik juga oleh Bapak Ibu di PMM boleh gitu ya. Nah, apa yang menjadi rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Ini sebagai upaya perbaikan. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua terkait pengasuhan anak dalam membiasakan berkomunikasi yang positif. Contohnya gitu ya, oh ya, karena ini anaknya sulit diatur gitu ya, bahasa di kelasnya juga kasar, dan bahkan anak notabene ini dari lingkungan yang justru lingkungannya berkata kasar. Nah, kita berkomunikasi dengan orang tua, kita ajak kerjasama dengan orang tua gitu ya, terkait pengasuhan anak dalam membiasakan berkomunikasi yang positif. Jadi selain di sekolah gitu ya, membiasakan anak untuk berkomunikasi positif, ajaklah orang tua ya, bahkan ajaklah untuk kerjasama untuk menerapkan pola asuh yang sama juga, yaitu membiasakan anak berkomunikasi positif, sehingga antara pengasuhan atau pembelajaran yang ada di sekolah itu balance ya dengan yang dilakukan orang tua di rumah, sehingga ya pembiasaan untuk hal baik ini efektif gitu ya, karena memang anak itu distimulasinya bukan hanya di sekolah saja, tetapi ternyata di rumah juga, di lingkungannya di lingkungan rumahnya juga gitu, betul-betul dibiasakan. Nah, itu akan lebih cepat berpengaruhnya ke dalam diri anak. Maka tentulah gitu ya, guru-guru, ibu gurunya harus pandai-pandai menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Insya Allah kok gitu ya, orang tua pasti akan dengan terbuka mau menyambut kita, karena ini adalah demi gitu ya, demi perkembangan anak-anak kita gitu, anak peserta didik kita dan anak-anak yang memang para orang tua titipkan kepada kita. Nah, itu ya. Terus juga upaya yang menjadi upaya perbaikannya adalah membuat jadwal diskusi dengan teman sejawat. Itu kan tadi tantangannya ini ya, adanya keterbatasan waktu ketika melakukan diskusi dengan teman sejawat. Nah, berarti kita bikinkan jadwal ya bersama teman sejawat. Bapak Ibu sekiranya ada waktu luang kapan? Nah, kita jadwalkan. Nah, sehingga ketika pas nanti ada jadwal luang antara kita dengan teman sejawat, itu kita bisa dengan leluasa melakukan diskusi. Nah, itu ya sebagai upaya perbaikan. Nah, ini sudah terisi semua ya. Nah, belum selesai ya Bapak Ibu, karena ini baru di pilihan belajar, yaitu pilihan belajarnya dengan cara, kalau dipilih ini adalah diskusi dengan teman sejawat. Selanjutnya, nah makanya ya Bapak Ibu ini belum muncul. Kenapa? Karena ini kolom masih kosong, berarti harus diisi mau tidak mau gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pilihan belajar dari PMM. Bahwa ketika kita menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kelas, ada dua pilihan belajar kan. Yang pertama pilihan belajarnya cara mandiri, yaitu dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat, atau misalkan dengan cari materi di Google, boleh, itu silakan ya. Terus yang kedua pilihan belajar dari PMM, karena PMM ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa ada platform gitu ya yang sangat lengkap, di mana
setiap kita mengalami permasalahan, misalkan kita kesulitan ketika membuat modul ajar. Nah, di sana modul ajar sudah banyak, gitu ya. Bagaimana cara membuat modul ajarnya, bahkan contoh modul ajarnya juga ada, gitu ya. Pokoknya banyak, lengkap ya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, gitu. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di PMM ini. Nah, makanya pilihan kedua itu adalah belajar dari PMM. Nah, tujuan tindak lanjutnya ini adalah interaksi aktif. Nah, ini dulu ini sebagai apa ya? Ini sebagai lanjutan kan dari tayangan video atau dari webinar sebelumnya terkait modul yang diambil atau materi yang diambil di PMM itu terkait tentang interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Nah, ini kan berkaitan ya dengan apa istilahnya? Menciptakan komunikasi yang positif di dalam kelas. Nah, makanya materi istilahnya yang dibutuhkan adalah ilmu tentang interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Nah, ketika kita mengambil materi ini dan kita pelajari di PMM, gitu ya, segala materi atau modul yang berkaitan dengan ini, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Nah, setelah kita melakukan hal itu, apa nih yang menjadi inspirasi? Jadi sama ya tahapannya. Inspirasinya bagaimana, capaiannya seperti apa, tantangan yang dihadapinya apa, dan upaya perbaikannya seperti apa atau bagaimana. Nah, ini juga sama. Ini langkah-langkah ini sama dengan tadi yang pilihan belajar. Cuma isinya tentu pasti akan beda karena ini berkaitan dengan PMM. Kalau tadi berkaitannya dengan diskusi bersama teman sejawat. Oke. Ini sebagai contoh yang menjadi inspirasi setelah melakukan pilihan belajar di PMM terkait interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Nah, yang saya dapatkan itu adalah misalkan inspirasi barunya menemukan strategi berkomunikasi positif, yaitu melalui permainan kata yang menyenangkan. Ini sebagai contohnya ya, sebagai contohnya, oh ternyata melalui permainan yang menyenangkan itu bisa loh untuk dijadikan sebagai strategi untuk berkomunikasi positif, gitu ya. Karena itu anak kan lebih cenderung, kalau misalkan anak PAUD itu cenderungnya akan mudah belajar dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Nah, dengan permainan kata yang menyenangkan, berarti di sini kan kita selipkan kata-kata yang positif. Nah, itu ketika anak senang dengan permainan kata dan kita selipkan dengan kata-kata yang positif, nah itu akan dijadikan strategi untuk memunculkan suasana kelas yang mampu berkomunikasi secara positif, itu ya. Nah, ini inspirasinya yaitu menemukan strategi. Nah, capaiannya seperti apa? Oke, kita buka lagi. Nah, capaian yang didapat, misalkan seperti ini ya. Nah, capaian yang didapat ini simpel ya. Ini anak sudah mulai terbiasa berkomunikasi secara positif, gitu ya. Melalui permainan ini yang hasil dari belajar dari VMM, misalkan oh iya anak jadi sudah mulai terbiasa berkomunikasi secara positif. Nah, tantangannya apa ketika kita melakukan belajar dari PMM? Nah, ini sebagai contohnya saya tuliskan juga 3 tantangan ya. Nah, ini tantangan ini berbeda dengan tantangan yang di atas ya. Nah, ini berhubung kita itu belajar dari PMM. Tantangan yang dirasakan juga tentu pasti berbeda. Yang pertama, nah tantangannya jaringan internet kurang memadai. Nah, misalkan seperti itu ya. Di sekolah itu belum ada wifi atau belum apa ya, istilahnya wifi ya. Nah, itu misalkan remote gitu ya. Hanya menggunakan hotspot dari handphone. Nah, itu juga tantangan bagi kita karena PMM itu kan harus online, harus ada kuotanya, harus ada jaringan internetnya. Nah, ternyata jaringan internet misalkan di sekolah itu atau misalkan di rumah bisa saja gitu ya kurang memadai. Oke, itu kita masukkan sebagai tantangan. Yang kedua, terbatasnya waktu dalam memanfaatkan PMM. Nah, karena kita itu orang sibuk ya, orang sibuk itu ya, orsib.
Nah, pagi-pagi kita ngajar, kadang siang itu banyak administrasi yang harus dikerjakan, yang harus dituntaskan, gitu ya. Misalkan sorenya, malamnya kita misalkan banyak pekerjaan lagi di rumah, sehingga waktu untuk memanfaatkan PMM itu susah, gitu ya. Padahal kita setiap hari, yakinlah Bapak Ibu guru pasti megang HP. Cuma bedanya ada yang sering buka PMM, ada yang jarang buka PMM, atau bahkan sama sekali jarang dibuka-buka itu PMM-nya. Nah itu ya, ini juga sebagai tantangan yang kedua. Yang ketiga itu tidak adanya peraturan di sekolah terkait misalkan adab dalam berbicara. Nah itu juga sebagai tantangan ya, karena akan lain ketika di sekolah diterapkan peraturan ya, itu bebas, peraturan apa saja gitu ya. Nah itu nanti akan akan berbeda gitu ya, akan berbedanya semua pihak sekolah itu kalau ada aturan ya pasti seakan-akan oh ya itu ya yang harus dilakukan. Oh ini misalkan sudah keluar dari aturan nih, nah ini sudah menjadi suatu pelanggaran nih, nah itu jadi akan dirasa berbeda. Nah itu ya. Nah selanjutnya setelah kita tuliskan tantangan, nah ini ada rencana. Lalu rencana untuk perbaikannya seperti apa? Ini ada tiga tantangan dan perubahannya, upaya perbaikannya gitu ya, perubahan supaya tantangan tersebut teratasi. Nah misalkan ini contohnya. Nah, karena berhubungan dengan jaringan, yang pertama itu apa nih rencana Bapak Ibu untuk mengatasi supaya jaringan internet misalkan yang kurang memadai itu? Oh, yang pertama mencoba untuk mengajukan ke lembaga atau mengajukan ke kepala sekolah untuk fasilitasi jaringan internet. Nah, sekarang itu banyak media ya, banyak media alat-alat untuk digunakan sebagai istilahnya untuk memperlancar jaringan internet banyak ya. Nah misalkan kita mencoba mengajukan ke sekolah atau kepala sekolah, itu boleh. Yang kedua, karena terbatasnya waktu dalam pemanfaatan PMM, kita membuat jadwal untuk belajar di PMM. Yuk ya, misalkan satu hari itu kita jadwalkan mau jam berapa, mau berapa menit untuk belajar di PMM. Nah kita jadwal gitu ya, buat jadwal sendiri. Nah, terus yang ketiga terkait dengan tidak adanya peraturan, mengajukan ke kepala sekolah gitu ya, atas peraturan tentang adab berbicara. Ini supaya dijadikan ke peraturan sekolah gitu, supaya nanti itu lebih efektif gitu ya, akan mudah tercapai. Nah itu misalkan seperti itu. Jadi bebas ya Bapak Ibu, silahkan. Ini pemikiran disesuaikan dengan pemikiran Bapak Ibu semua terkait inspirasinya seperti apa, capaiannya bagaimana, tantangan yang dihadapi seperti apa, dan upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan ini seperti apa. Nah ini mundal sekali ya. Jadi kita bukan hanya berencana saja ketika ditemukan oleh kepala sekolah temuan-temuan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru itu, tidak hanya mengetahui kesulitannya saja, tetapi ditindak lanjut supaya kesulitan yang Bapak Ibu rasakan itu, yang Bapak Ibu alami itu teratasi, sehingga ya mutu kualitas pendidikan yang ada di lembaga kita itu betul-betul mutu kualitas proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik itu betul-betul bermakna, betul-betul efektif ya. Nah itu, ini bagusnya seperti ini, jadi tuntas gitu sampai akhir ya pengelolaan kinerja di PMM ini. Nah setelah semuanya terisi ya Bapak Ibu, nah itu silahkan klik kumpulkan. Nah kumpulkan dokumen. Nah, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Tik kumpulkan. Nah, apakah sudah berubah checklist semua? Sudah, Bapak Ibu semua. Ini sudah checklist ya, 5 tahapan ini sudah checklist. Berarti pekerjaan Bapak Ibu di pengelolaan kinerja di PMM ini sudah tuntas ya, walaupun misalkan ini sampai Juni ya. Nah, terkait tentang pelaksanaan observasi, ingat, terkait tentang pelaksanaan observasi. Kalau tadi kan terkait kompetensi, tugas tambahan itu belum. Nah, ini terkait observasinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada tombol ini nih, ada checklist. Kalau tadi itu kan terkunci ya. Nah, karena sekarang kita sudah terselesaikan,
sehingga tuntas sudah. Nah, kita cek ya. Nah, ini kenapa 75%? Ini mungkin belum berubah ya, karena kita istilahnya belum dituntaskan. Kita buka dulu nih. Selanjutnya ketika guru sudah melakukan, nah kita masuk ke kita masuk ke PMM kepala sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu, ketika guru tadi sudah menyelesaikan sampai tuntas gitu ya, belajar di PMM-nya sudah, melakukan pilihan belajar cara mandirinya sudah dilakukan. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu yang berperan menjadi kepala sekolah untuk membuka PMM-nya juga. Nah, ini sebagai contoh ya, pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja di sini kepala sekolah ada 2 peran, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai pejabat penilai kinerja. Kita pilih pejabat penilai kinerja karena kita itu untuk melakukan penilaian ya terkait dengan apa yang kita telah observasi atau diskusi terkait tindak lanjutnya gitu ya. Lakukan penilaian seperti biasa. Nah, ini lakukan penilaian, cek daftar guru. Nah, tadi kan ini ada contohnya, misalkan Bu Dinia ya yang tadi sebagai contohnya. Nah, ini 2 sampai 3. Berarti ini belum tuntas ya, karena kalau udah tuntas itu berarti 3 dari 3 udah terselesaikan. Berarti sekitaran tadi ya sama dengan guru berapa persen. Nah, di sini, nah ini sudah ada checklistnya seperti ini pelaksanaan observasi kelasnya. Nah, ini masih terkunci, berarti Bapak Ibu ini belum bisa diapa-apain. Kenapa? Karena di PMM itu kan ada jadwal. Nah, terkait ini ya, pelaksanaan tindak lanjut itu antara April dan Mei. Jadi karena berhubung kita itu belum memasuki bulan April, Mei, sehingga kepala sekolah itu belum bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kita tunggu waktunya, barangkali nanti pas tanggal 1 April ini sudah terbuka. Pokoknya sering recheck lah gitu ya, sering recheck PMM. Siapa tahu ini tiba-tiba nanti oh iya ini tadi misalkan sudah muncul warna biru di nilainya ini. Nah, ini gitu ya. Walaupun di sini sebenarnya halaman dibuka pada tanggal 1 Maret gitu, tapi ini masih terkunci. Nah, itu berarti kita kembali ya ke tadi guru gitu ya. Ke tadi guru. Nah, ini tugas tambahan ya. Nah, ini 75%, berarti ini belum tuntas. Artinya walaupun tadi guru sudah tuntas melaksanakan sampai akhir, berarti ini tinggal nanti melihat hasil tentang penilaian tindak lanjut yang kita bikinkan diperiksa oleh kepala sekolah. Nah, ini mungkin nanti ketika kepala sekolah sudah checklist apa-apa nanti ini berubah menjadi 100%. Nah, itulah Bapak Ibu terkait hal atau istilahnya tahap akhir dalam menyelesaikan pengelolaan kinerja guru. Nah, ini khusus guru ya, karena kepala sekolah itu nanti masih ada tugasnya di PMM sampai ke observasi tindak lanjut. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru semua. Semoga yang mengikuti webinar di PMM ini bisa sedikitnya mencerahkan Bapak Ibu ya ketika mengisi platform Merdeka Mengajar. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua, karena mau tidak mau kita harus menggunakan PMM, kita harus melakukan pengelolaan kinerja guru ini. Ini adalah demi terciptanya guru yang profesional, guru yang betul-betul berkompeten gitu ya dalam segala hal gitu ya, dalam segala hal. Nah, demikianlah Bapak Ibu terkait tentang apa yang harus dilakukan guru di PMM sebagai tahapan akhir di pengelolaan kinerja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan permohonan maaf juga secara lahir batin dari diri saya atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali di webinar nanti atau di tutorial nanti
dan mudah-mudahan Allah masih memberikan usia kepada kita dan keberkahan tentunya ya. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini jika seandainya ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa menebar kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke yang lainnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang kita sampaikan itu mendapatkan istilahnya kemanfaatan bagi diri kita dan mendapatkan pahala yang tentunya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق